Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat semua, jumpa lagi dengan saya di kesempatan kali ini ya. Dan seperti biasa, mudah-mudahan untuk sobat semua di kesempatan kali ini dalam keadaan baik-baik saja. Oke, untuk kesempatan kali ini saya akan kembali memberikan contoh pada bibit sawit ya. Jadi dimana sering saya share atau bagikan tentang ciri-ciri bibit sawit yang tidak perlu kita bawa ya, atau sebaiknya kita upgrade saja, terkhusus untuk petani pemula ya, dan terutama untuk petani pribadi ya. Jadi ini ada dua jenis bibit sawit. Ini sama ya, ini bibit yang ngambil PPKS yang ngambil 239 ya. Untuk umur kurang lebih 9 bulan kurang lebihnya ya. Sebagian masih kayak gitu. Nah, kalau kemarin sering ada yang komentar itu dikarenakan kurang pencahayaan atau kurang sinar. Nah, ini kayak gini di atasnya itu enggak ada apa-apa. Adapun pisang kecil-kecil kayak gini baru tanam ya. Jadi kalau kita lihat begini ke atas, nah terang tuh, itu bulannya udah mulai keluar tuh. Jadi terang ya. Cuma kalau memang bibit itu bisa dikatakan belum atau tidak layak kita bawa, terutama untuk yang melakukan pembelian bibit siap tanam. Jadi yang model-model begini ya. Nah, yang model-model begini ini tidak perlu kita bawa, itu sudah sering saya review ya sebelumnya, di video sebelumnya. Nah, ini tidak saya rubah, emang posisinya kayak gini. Jadi untuk yang kita bawa sebaiknya kita pilih yang pecahnya kayak gini ya, hampir sempurna ya, bisa dikatakan gitu ya. Jadi dari daun bawah itu sudah pecah ya. Kemudian kalau bisa cari yang ini pelepahnya itu membukanya langsung menjuntai gini ya. Jadi melengkung kayak gini ya. Insya Allah ya, untuk bibit-bibit yang seperti ini insya Allah bagus ya. Nah, seperti ini kalau kita lihat dari cara kita memilih, jadi kita jalan saja ini sudah kelihatan. Jadi yang untuk bibit daunnya tidak mau pecah seperti rata-rata itu menurut saya pribadi, pengalaman pribadi, itu sebaiknya kita tinggal dulu ya. Kalau masalah hijaunya, biasanya yang untuk bibit-bibit macam ini biasanya lebih hijau dari yang bibit kayak gini ya, biasanya gitu. Nah, ini biasanya nanti jadinya ini, kalau misalnya saya ngomong jantan, itu kemarin pernah di komentari tentang kelaminnya juga ya. Jadi saya mohon maaf sebelumnya. Jadi buahnya pun kalau dibilang jantan, saya nggak bisa memastikan jantan, tapi ini biasanya yang model kayak gini tidak mau berbuah. Ini batangnya nanti akan membesar, lebih besar dari rata-rata. Terus pelepahnya itu nanti bisa melebar. Ini satu pokok itu cuma ada berapa putaran gitu aja. Kalau biasanya kan ada 11, ada 13 gitu kan. Ini biasanya kalau yang model gini dia paling ada 7 putaran, satu batang ini ada 7 pelepah biasanya gitu. Kalau udah besar dia
nggak mau berbuah. Adapun kalau dia mau buah, dia jadinya buah landak. Jadi cuma ada biji sepucuk jari ini, tapi nggak jadi, itu nggak ada isinya ya. Jadi gitu ya bosku, itu bisa diapkir aja. Nah, terus ada lagi, Bang, kalau benarkah itu saya lihat di konten sebelah, ya maaf saya tidak mau menyebutkan juga, itu kalau ada sentirnya, nah sentir contohnya kayak gini, itu dijamin apa namanya, dijamin bagus, dijamin apa namanya ya, mau buah bagus gitu. Nah itu kalau saya pribadi tidak juga, karena setiap pucuk pelepah itu pasti ada sentirnya, cuma kadang dia keluarnya berawal, kadang keluarnya agak lama. Jadi contohnya kayak gini, ini keluarnya agak awal ya. Kalau untuk bibitnya biasa aja. Nah seperti ini ada juga sentirnya itu ya. Nah, cuma biasanya ini kalau misalnya belum sampai belum ada keluar, ini pasti ada. Nah contohnya contoh ini kan belum ada, tapi dia masih ngumpet di sini ya. Nah ini dia masih ngumpet masih nempel di sini, dia belum mecah. Makanya kenapa rata-rata kalau orang bilang yang bibit ada ininya bagus, karena dia kelihatannya kalau emang mekar, biasanya kalau mekarnya sempurna biasanya langsung keluar kayak gini, dia mecah kayak gitu ya. Nah contoh lagi, ini bagus, ini saya nilai bagus, cuma nah kayak gini nggak ada ya. Nggak ada itu bukan berarti dia nggak ada, tapi dia masih ngumpet di sini. Kita kasih contoh sedikit ya. Nah ini tuh nah kayak gitu ya. Ini juga, ini kan belum kelihatan, nah tapi dia masih nempel. Nah terus lagi kita yang mana tadi ya, ada satu lagi yang kita tidak perlu bawa, bentar. Nah ini model-model kayak gini, ini kita tidak perlu kita bawa ya. Tidak perlu kita bawa itu dalam artian diapkir dulu ya. Ini dari bawah itu udah kayak macam keriput kayak gini, ini sebaiknya kita tinggal dulu. Kalau masalah sentir atau daun rambutnya itu ada loh, ini ada, cuma dia belum mecah. Nah ini 1 2 3 4 5 6 7. Nah ini daun 7 ini seharusnya udah pecah ya, tapi ini sampai 7 8 9 10. Nah ini daun 10 masih utuh, 11-nya baru kayak gini. Nah ini yang model kayak gini sebaiknya ditinggal. Nah kalau melihat dari daun, yang sebaiknya dibawa itu ya, kalau misalnya kita lihat yang seperti ini saya bilang, bisa saya bilang bagus atau sempurna ya. Nah ini pecahnya dari bawah, udah pecah-pecah. Paling enggak itu kita ambil di daun 7. Daun 7 itu udah pecah. Nah ini ada contoh lagi yang berjajar ya, itu kan yang tadi sana. Nah ini contohnya seperti ini contoh sama ini. Nah kalau ini kelihatannya ini enggak pecah, tapi ini bisa dibawa karena 1 2 3 4 5 6 ini udah mau pecah. 7 sudah pecah semua daun 7-nya ya. Itu hanya sekedar
minimal atau paling enggak kayak gitu ya. Kalau ini sebaiknya di apa namanya, ditinggal dulu atau diupgrade dulu ya. Jadi 1 2 3 4 5 6 7. Nah, tujuhnya di sini. Tujuhnya di sini. Ini belum mau pecah. 7 8 9 10 11. Nah, terus ini lagi. Ini kalau ini udah kelihatan, ini tidak perlu dibawa ya. Nah, sering saya bilang biasanya yang kayak gini malah hijaunya itu lebih hijau lah dari yang normal kayak gini. Dia lebih hijau ya. Tapi ininya kaku, ini kaku kayak daun apa ya? Kayak daun kelapa yang masih dibilang apa ya, cikal atau yang baru tumbuh juga itu. Jadi ininya kaku. Berbeda lah yang seperti ini ya. Jadi inilah sedikit contoh, mudah-mudahan dapat dipahami khusus untuk para pemula. Dan untuk para suhu saya mohon maaf, mungkin saya banyak salah dalam memberikan keterangan, dan ini hanya berdasarkan pengalaman pribadi saya ya. Jadi mudah-mudahan dapat dijadikan pembelajaran bersama ya. Oke, saya kira sekian dulu ya video dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.